Ya Allah, ini ngapa tugasnya susah banget sih? Is, kok susah banget sih? Ya Allah, nggak paham ini apa. Ya Allah, susah banget. Ih, kok semakin kesini malah makin susah sih tugasnya. Udahlah, males lah, nanti aja lah. Duh, gimana ya? Tapi kalau nggak aku kerjain, ntar nilaiku jelek. Gimana ya? Apa aku ikut bimbel aja ya? Coba deh cari bimbel. Ya kan lumayan sih buat nemenin nilai. Nah ini ada ini. Gimana ya nyari informasinya ya? Coba deh aku tanya temen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Jadi tadi kesininya naik apa nih? Naik motor. Jalan kaki, Bu. Naik motor, terus ada yang jalan kaki juga ya? Biar sehat. Ya, biar sehat. Jadi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Nah, jadi sebelumnya di sini udah pada saling kenal belum nih? Belum ya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Kan kata pepatah tak kenal maka tak aruf. Jadi kita perlu perkenalan nih biar tambah akrab, biar tambah relasi juga. Oke, jadi nanti Ibu pengen kalian nyebutin nama lengkap, nama panggilan, sama hobi kalian. Udah paham? Paham. Jadi mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Adel Wulandari. Kalian bisa panggil saya Ibu Adel. Hobi saya membaca. Kan? Perkenalkan, nama saya Rara Anggarini, dipanggil Rara, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Fangja Putri, dipanggil Felin, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Aditya, bisa dipanggil Adit, hobi bermain gitar. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jamiatur Rahmah, biasa dipanggil Lutfi, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ismail, biasa dipanggil Yolanda, hobi menyanyi. Ibu nyanyi ya? Iya, Bu. Jadi udah pada saling tahu nih namanya masing-masing. Jadi nanti Ibu harap kalian bisa tambah akrab, tambah relasi, dan juga nanti kalau ketemu di jalan bisa say hi nih. Oke, siap Bu. Jadi sebelumnya di sini ada yang pernah ikut bimbingan belum? Belum pernah ya? Jadi Ibu jelasin dulu ya, layanan bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Yang topik permasalahan itu merupakan topik yang bersifat umum atau yang sedang terjadi kekinian gitu. Nah, topik permasalahan ini bisa kita dapat dari media cetak ataupun media elektronik. Kalau media cetak itu bisa dari koran, majalah, ataupun dari kalau media elektronik itu bisa dari internet ataupun dari televisi. Nah, layanan bimbingan kelompok ini juga bertujuan untuk kalian
kalian bisa mengutarakan pendapat, gagasan ataupun ide kalian tentang permasalahan yang akan kita bahas, dan juga melatih keaktifan dan juga keberanian kalian berbicara di depan umum dan membuat kalian lebih bijaksana terhadap tanggapan dan juga pendapat dari rekan kalian atau orang lain, seperti itu. Gimana? Paham nggak nih? Ya, paham Bu. Paham ya? Oke, Ibu di sini juga berharap kalian jujur dan saling terbuka satu sama lain, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan juga di sini kalian nggak tanpa paksaan kan? Enggak Bu. Sukarela kan ya? Iya Bu. Ya, sukarela. Juga kita kan di sini duduknya melingkar nih. Ini merupakan salah satu teknik yang ada di layanan bimbingan kelompok yang bertujuan untuk memudahkan kita saling berkomunikasi satu sama lain. Kayak kan kalau kita duduk melingkar nih, kita bisa face to face, juga menghindari adanya miskomunikasi. Jadi nanti informasi yang disampaikan itu jelas gitu loh. Jadi kita perlu kesepakatan waktu nih biar nanti kita habisnya tepat waktu. Jadi mau berapa menit? 15 menit ya. Jadi pada setuju? Setuju. Jadi sebelum kita lanjut, kita mau main game dulu nih biar tambah semangat. Gamenya judulnya yaitu perkataan dibalas dengan tepukan. Jadi kalau Ibu berucap angka 1, kalian tepuk 4 kali. 2 3 kali, 3 2 kali, dan 4 1 kali. Paham? Paham Bu. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa, oke. 3. Bener. 4. 4. 4 1 kali. Iya Bu. 3. Bener. 1. Bener. Sekali lagi ya. Iya Bu. 3. Nah, bener. Oke, terima kasih. Jadi permainan ini tuh bertujuan buat melatih konsentrasi dan juga biar kita tambah semangat nih. Jadi udah siap belum nih ikut layanan bimbingan kelompok hari ini? Siap Bu. Siap ya? Iya. Oke, jadi yang seperti yang udah Ibu sebutin tadi, layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang ada di bimbingan konseling dan juga topik permasalahannya bersifat umum. Nah, di bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama topik tugas dan juga topik bebas. Kalau topik tugas itu topik yang berasal dari Ibu, dari pimpinan kelompok, sedangkan topik bebas itu topik yang berasal dari kalian, topik permasalahan berasal dari kalian, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu mau ambil topik tugas atau topik yang berasal dari Ibu. Dan Ibu mau ngambil permasalahan yaitu tentang malas belajar. Jadi di sini ada nggak yang pernah ngalamin malas belajar? Pernah, sering Bu. Sering ya? Hampir Iya. semua ya? Iya, sering. Ya. Itu ada penyebabnya nih. Ada yang tahu nggak penyebabnya? Silakan. HP Bu. HP ya? HP. Ada lagi? Sama ya? Jadi ini disimpulkan bahwa itu yang pertama benar apa yang dibicarakan atau dijawab sama rekan kalian yaitu handphone. Handphone itu berpengaruh banget. Kalau kita udah pegang HP, pasti malas belajar, udah nanti aja gitu, suka udah waktu juga kan. Iya. Tuh. Lalu yang kedua itu ada gaya belajar yang tidak sesuai sama kita. Misal nih di sekolah tuh belajarnya tuh monoton, gurunya cuma gitu-gitu aja, jadi kita udah males mau belajar gitu. Jadi kita harus kayak menyesuaikan gitu. Lalu ada juga ini lingkungan yang tidak mendukung, kayak lingkungan yang tidak kondusif. Misal teman kita suka ngajak kita main padahal tugas kita banyak, jadi itu buat kita malas belajar kan. Iya. Dan juga misal rumah yang nggak kondusif, misalnya di rumah tuh kayak orang tua sering berantem gitu, seperti itu. Jadi kalau ada penyebab pasti ada dampaknya nih. Dampaknya ada yang tahu nggak? Coba salah satu. Saya Bu. Silakan. Jadi nggak bisa dapat peringkat tinggi. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Cukup Bu. Jadi dampaknya itu benar. Yang pertama
nggak bisa dapat peringkat tinggi. Jadi kalau malas belajar pasti nilai kita nurun kan, kita nggak dapat nilai bagus. Nah itu kan nyebabin kita nggak dapat peringkat. Lalu sering nyontek. Kalau malas belajar, kita ketinggalan pelajaran, pasti kan nggak bisa nih. Jadi alternatif terakhir apa? Pasti nyontek kan kalian. Lalu yang terakhir itu tidak percaya diri. Jadi tidak percaya diri akan kemampuannya. Jadi apa ya, nggak percaya diri itu bisa buat kita nggak nyontek, buat kita nyontek karena kita nggak percaya diri. Nah, di sini juga ada solusinya. Bahwa solusinya itu yang pertama membuat jadwal belajar. Misal nih, habis pulang sekolah langsung ngerjain tugas, langsung ngerjain PR gitu. Kalau enggak habis maghrib jam 7 habis sholat maghrib kita belajar seperti itu. Dan juga membuat ini gaya belajar yang sesuai dengan kita. Misal kalian bisanya belajar visual audio gitu, bisa nonton di YouTube seperti itu. Kalau misalnya bisa belajarnya pakai ditulis dulu terus baru dibaca, itu juga bisa. Pokoknya buat gaya belajar yang sesuai sama kita. Lalu ini mengajak teman dekat untuk belajar bersama. Seperti itu bisa, karena teman dekat yang punya motivasi belajar yang tinggi itu akan mempengaruhi kita buat bisa nggak malas belajar. Kan motivasi itu kan dorongan, jadi teman kita bisa dorong kita buat kita rajin belajar. Lalu yang terakhir itu luangin hobi kalian. Misal hobinya tadi ada yang menyanyi, menggambar, itu bisa seperti itu. Karena kan belajar kan juga nggak cuma belajar akademik, ada juga kita belajar non akademik seperti itu. Oke, dari yang udah Ibu sampaikan juga rekan-rekan yang disampaikan, ada yang bisa menyimpulkan tidak tentang permasalahan setelah kita? Silakan. Saya Bu, ya silakan. Jadi intinya yang membuat kita malas belajar itu pertama HP, Ya. dan dampak dari kita bermain HP itu nilai kita turun, jadi males-malesan. Habis itu udah cukup itu aja Bu. Gitu ya. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Cukup ya. Jadi Ibu simpulkan lagi bahwa permasalahan topik kita tadi kan malas belajar nih. Jadi malas belajar itu ada penyebabnya. Yang pertama gaya belajar yang tidak sesuai, terus handphone, dan juga lingkungan. Dampaknya bisa buat nilai kita turun, kita nggak percaya diri, dan suka nyontek. Lalu solusinya buat jadwal belajar kita, jadwal belajar rutin, dan juga membuat ini cara belajar yang sesuai sama kita. Dan juga satu lagi, berteman dengan orang yang punya motivasi belajar yang tinggi, karena motivasi belajar dari teman itu kan berpengaruh juga sama kita karena kita punya dorongan. Gimana nih, kan udah Ibu simpulin, juga udah teman kalian simpulin. Jadi gimana kesan-pesan kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini? Gimana nih? Seneng? Iya Bu. Seru nggak nih? Seru banget ya. Jadi kita mau ngadain bimbingan lagi nih selanjutnya. Jadi mau kapan? Minggu depan aja gimana? Minggu depan ya. Tempatnya mau di mana nih? Di rumah Oh iya Bu. Di rumah Yolan aja Bu. Di rumah Yolan ya. Iya Bu. Jadi terima kasih telah datang, terima kasih telah aktif. Ibu harap nanti di layanan bimbingan selanjutnya lebih aktif lagi ya. Iya siap Bu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu nih, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik.
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Jadi di sini udah pada saling kenal belum nih sebelumnya? Belum ya. Jadi kita perkenalan dulu ya. Kan kata pepatah tak kenal maka tak anu. Jadi kita perkenalan. Jadi ibu pengen kalian nyebutin nama lengkap, nama panggilan sama alamat kalian. Ini paham? Jadi mulai dari ibu. Perkenalkan, nama saya Adelia Wulandari. Kalian bisa panggil saya Ibu Adel. Alamat saya dari Tulungbala. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rara Anggaini, bisa dipanggil Rara. Alamat saya Purworejo. Perkenalkan, nama saya Evangelia Putri, bisa dipanggil Felin, alamat saya Purwosari. Perkenalkan, nama saya Aditya, biasa dipanggil Radit, alamat Purwosari. Perkenalkan, nama saya Lutfi Joni Aturahmah, biasa dipanggil Lutfi, alamat Kota Gajah. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agesti Pangestu, biasa dipanggil Yolanda, alamat Kedatan ini. Jadi beda-beda ya dari asalnya beda-beda ya. Iya. Jadi kita udah tahu nih namanya masing-masing. Semoga kita bisa lebih akrab lagi dan juga bisa menambah relasi nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Jadi sebelumnya ada yang pernah ikut bimbingan layanan konseling kelompok ini belum? Belum. Belum pernah ya? Belum. Oke, jadi Ibu jelasin dulu. Layanan konseling kelompok ini merupakan salah satu jenis layanan yang ada di bimbingan dan konseling, yaitu topik permasalahannya itu merupakan masalah pribadi atau masalah masing-masing anggota kelompok. Nah, masalah ini tuh merupakan masalah yang sedang kalian alami. Misalnya apa yang baru kalian alami akhir-akhir ini. Layanan konseling kelompok ini juga bertujuan agar kalian bisa berpendapat, mengungkapkan gagasan dan juga ide, dan juga biar kalian tuh berani buat ngomong di depan banyak orang. Oke. Iya, Bu. Siap. Jadi Ibu harap kalian bisa berkata jujur dan saling terbuka satu sama lain, dan juga jangan ada yang tutupin gitu. Juga kalian harus menjaga rahasia dari orang lain. Jangan sampai apa yang kita omongin di sini nyampe ke orang lain tanpa persetujuan orang lain. Iya. Terus kalian di sini secara sukarela kan tanpa paksaan orang Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita ikrar dulu ya. Kalian bisa ikutin Ibu. Nanti tangan kanan diangkat seperti ini, lalu mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Oke. Oke, siap, Bu. Ayo. Saya Adelia Wulandari. Saya Yolanda Agesti Pangestu, Akan menjaga rahasia akan menjaga rahasia semua informasi yang ada semua informasi yang ada atau telah kita bicarakan di layanan konseling kelompok ini, Atau Apa yang kita bicarakan bicarakan di layanan konseling ini kelompok ini kecuali tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, dengan persetujuan orang yang bersangkutan. dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita waktu dulu nih, kesepakatan waktu. Waktunya mau berapa menit nih? 15 gimana, Bu? 15 menit. Yang lain setuju? Setuju. 15 menit ya. Ya. Sebelum lanjut, kita permainan dulu nih biar tambah akrab. Jadi permainannya judulnya yaitu perkataan dibalas dengan tepukan. Jadi bila Ibu berucap angka 1, kalian tepuk 4 kali, 2 3 kali, 3 2 kali, dan 4 1 kali. Paham? Paham, Bu? Oke, bisa kita mulai. 4 1 kali, 3 4 1 4 4 3 3 satu lagi ya, 4 satu kali. Karena salah kita Hukuman, Bu. ada punishment ya. Enggak, kita sekali lagi ya, karena tadi kan kapan salah. Iya, Bu. Iya, Bu. 5 kan enggak. Oh, iya. Kan enggak ada.
3 kali. 1 kali lagi. 4. Nah, udah. Jadi udah pada semangat belum nih? Udah, Bu. Jadi kita bisa lanjut ya. Ya. Oke, jadi tadi seperti yang udah Ibu sampaikan, jadi kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang dimana anggota kelompok masing-masing menyebutkan masalah yang sedang kalian alami seperti itu. Jadi Ibu pengen kalian menyebutkan masalah yang sedang kalian alami satu persatu. Mulai dari Saya kurang percaya diri, Bu. percaya diri ya. Tidak bisa membagi waktu, Bu. Pak, gimana ya game? Kalau main game itu lupa waktu. Suka Iya. kecanduan lah ya. Salah jurusan, Bu. Salah jurusan. Insomnia, Bu. Ya. Jadi dari masalah yang telah disebutkan teman-teman tadi, yang pertama Rara yaitu kurang percaya diri, Felin tidak bisa memanage waktu, Adit yaitu kecanduan game, Lutfi salah jurusan, dan juga Yola tadi insomnia. Jadi ini dari kelima masalah yang telah disebut ini, menurut kalian masalah mana yang harus kita entaskan? Salah jurusan. Salah jurusan ya masalahnya Lutfi. Ya. Ya. Jadi di sini ada yang mau berpendapat atau menyampaikan gagasan. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kenapa Lutfi bisa yakin kalau kamu tuh salah jurusan? Penyebabnya apa? Karena ketika saya masuk ke jurusan yang sekarang saya pilih, saya kayak kesulitan, Bu. Karena sebelumnya nggak ada persiapan yang matang. Ya, kayak kesulitan ketika udah di tengah jalan tuh kayak ragu, aduh lanjut nggak ini, kayaknya salah jurusan deh. Jadi udah kesulitan dengan Ya. materinya, Ya. dengan pokoknya semuanya kesulitan ya. Jadi kamu sekarang SMA atau kuliah? SMA, Bu. SMA. Terus jurusannya? IPA. Nah, jadi kesulitan buat belajar IPA Iya, ya. tentang pelajaran IPA susah-susah, Bu. Jadi teman-teman nih tadi kan udah dengar alasannya dari Lutfi. Itu karena dia kesusahan, jadi dia ngerasa salah jurusan. Nah, teman-teman ada yang bisa ngasih ide atau gagasan atau solusi buat Lutfi biar gimana ya salah jurusan ini? Bisa merasakan Satu persatu ya, Ibu pengen dengar. Coba harap solusinya bisa. Pindah jurusan, Bu. Pindah jurusan. Ya sih bisa pindah jurusan. Tapi kamu sekarang semester berapa? Kelas berapa? 2. Kelas 2 ya? Kelas 2, Bu. Kelas 2. Nah, Udah di tengah-tengah jalan. Jadi tanggung kalau mau. Jadi kalau pindah jurusan juga susah ya udahan. Iya. Coba yang lain. Kali Bicarakan dengan orang tua. bicarakan dengan orang tua bisa. Selanjutnya gimana ya? tahu ya. Jalan silakan. Yang ini. Berusaha mencari solusi dari diri sendiri, berusaha memahami dan juga. Jadi Adit mau mengungkapkan pendapatnya? Nah, cukup Nggak ya. ada, nggak ada. Jadi kesimpulannya tadi disimpulkan ya, yang pertama dari teman kalian ini yang pertama pindah jurusan nih. Tapi kan kalau pindah jurusan kita kamu juga udah kelas 2 kan, Iya. jadi udah sulit, harus ngulang Dari- kayak ngulang. Kalau kamu mau masuk jurusan IPS atau kamu mau masuk SMK juga harus ngulang lagi, Iya. itu juga butuh waktu. Bener, Bu. Lalu yang kedua bicarakan dengan orang tua. Nah ini bener banget, bicarakan dengan orang tua. Orang tua kan pasti kan hukum kita gimana kita mau ambil tindakan kita yang penting positif gitu. Pasti saling didukung. Jadi bicarain, misalnya orang tua minta ya kamu lanjut atau kamu
mau itu tergantung komunikasi kamu sama orang tua kamu. Lalu yang terakhir Yolan tadi, cari solusi dari diri kita. Bisa itu cari solusi karena apa ya, semua tuh walaupun kita udah bicara sama orang tua, yang terpenting kan dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, kalau kita merasa nggak kuat, ya gimana lagi gitu. Tapi kalau saran ibu juga harusnya karena udah kelas 2 lebih baik dilanjut. Kan udah di tengah jalan nih, kayak apa ya, sayang banget gitu loh. Oke. Jadi ada ini berpendapat lagi untuk ya. Jadi diharapkan Lutfi bisa apa ya, yang penting itu kamu komunikasiin lagi sama orang tua kamu gimana kamu nanti buat kedepannya, karena kan ini apa ya, jurusan yang kamu ambil itu berpengaruh sama cita-cita kamu, tujuan kamu nantinya. Jadi tujuan karena kamu SMA pasti kan abis ini kuliah itu bisa berpengaruh sama jurusan yang bakal kamu ambil nanti di bangku perkuliahan seperti itu. Jadi gimana Lutfi, apakah masalahnya sudah terentaskan atau sudah lega? Ya sedikit lega Bu, udah ada gambaran buat ke depannya. Udah ada gambaran buat ke depannya ya. Oke, jadi ada yang bisa nyimpulin nggak nih tentang apa yang udah kita bicarakan tadi? Silakan, Sally, silakan. Saya Bu, Silakan. jadi kesimpulannya kan ini masalah yang paling penting dari beberapa rekan di sini itu saya masalah jurusan. Kesimpulannya kalau kita salah jurusan, apalagi kita udah berada di tengah-tengah, kita pertimbangkan dulu dengan orang tua, bicarakan baik-baik apakah kedepannya kita harus lanjut atau berhenti, dan yang paling utama itu tanya kepada diri sendiri, karena yang bisa ngejalanin usaha kita sendiri kan ya kita sendiri. Ya pada intinya tanyakan kepada diri sendiri. Ya. Oke, terima kasih kesimpulannya. Baik sekali, beri aplaus buat teman kalian. Jadi kesimpulannya itu ibu simpulkan lagi bahwa semuanya tuh berpengaruh sama kelanjutan hidup kita tuh ya diri kita sendiri. Jadi masalah jurusan ini harus kita bicarakan, harus kita apa ya, kita pikirkan matang-matang loh. Ini bener nggak saya salah jurusan atau saya tuh lagi bosen aja gitu. Dan juga kita harus komunikasiin sama orang tua kita nih, karena kan orang tua kita juga berpengaruh sama gimana kehidupan pendidikan kita seperti itu. Jadi itu tadi kesimpulannya. Jadi gimana nih bimbingan hari ini, seru atau gimana nih? Ada yang mau ungkapin kesan-kesannya nggak? Saya Bu bisa kenal satu sama lain. Ya, jadi terima kasih ya, karena pesan-pesannya sangat positif, yaitu bisa nambah wawasan, bisa kenal sama orang lain, bisa nambah relasi seperti itu. Jadi untuk kegiatan selanjutnya kita mau adain kapan nih? Minggu depan Bu. Minggu depan ya. Iya. Tempatnya mau di mana? Tempat Lutfi Bu. Tempat Lutfi ya. Ya. Nanti kita buat grup aja, terus kita bisa saling sharing juga, bisa share vlog nanti di sini. Iya Bu. Jadi terima kasih untuk kalian sudah datang ke konseling hari ini. Terima kasih. Ibu harap nanti konseling yang akan datang kalian lebih aktif lagi nih. Jadi nanti kita bisa saling tukar pendapat seperti itu. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih. Jadi sebelum menutup kita berdoa dulu, berdoa mengagungkan dari tempat saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan.